Karenanya Imam Ahmad ketika ditanya oleh muridnya Imam Abu Daud As-Sijistani, yang mana yang kamu lebih suka? Apakah seorang sholat tarawih di rumahnya sendirian, ataukah seorang yang sholat tarawih secara berjamaah di masjid? Dua-duanya boleh, tapi yang mana yang lebih afdal? Kemudian jemaah sekalian, hal yang ketiga yang perlu untuk kita perbanyak di bulan suci Ramadan ini adalah melaksanakan sholat tarawih. Dan ini juga adalah satu amalan yang dianjurkan di bulan mana saja, qiyamul lail atau sholatul lail. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, afdalus sholati ba'das sholatil maktubah as-sholatu fi jawfil lail. Sholat yang paling afdal setelah sholat yang wajib, sholat di tengah malam. Dalam riwayat yang lain secara umum qiyamul lail, sholat malam. Jika saja sholat malam dianjurkan di luar bulan suci Ramadan, maka ketika datang bulan suci Ramadan makin dianjurkan. Apalagi Nabi SAW memotivasi secara khusus. Ketika beliau mengatakan man shoma Ramadan, beliau juga katakan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Secara singkat ada beberapa hal yang kami mau ingatkan berkaitan dengan sholat tarawih ini. Pertama, sholat tarawih ini afdolnya dilakukan secara berjamaah, dan ini berbeda dengan sholat-sholat sunnat lainnya. Sholat sunnat umumnya afdol dilakukan di rumah dan dilakukan secara sendirian. Untuk sholat tarawih maka afdolnya dikerjakan secara berjamaah dan di masjid. Adapun Nabi SAW pernah meninggalkannya karena waktu itu wahyu masih turun. Beliau khawatir jika beliau mengerjakan secara rutin di masjid berjamaah, maka akan turun perintah untuk wajibnya sholat tarawih secara berjamaah di mana saja atau mungkin secara khusus di bulan suci Ramadan. Dan beliau sebagaimana kata Aisyah, kadang meninggalkan sesuatu amalan padahal beliau suka melakukannya karena khawatir akan memberatkan sahabatnya atau umatnya. Namun setelah beliau pergi meninggalkan kita, wahyu telah berhenti, maka hukum tidak akan mungkin berubah, dan beliau meninggalkan umatnya dalam keadaan sholat tarawih sunnah muakkadah dan tidak wajib. Maka inilah yang dipahami oleh para sahabat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Khalifah Amirul Mukminin, kembali menghidupkan sunnah yang sempat ditinggalkan ini. Lalu beliau jadikan sebagai kebiasaan kaum muslimin dan terus dilestarikan oleh sahabat-sahabat yang lain sesudah beliau hingga zaman ini. Karenanya Imam Ahmad ketika ditanya oleh muridnya Imam Abu Daud As-Sijistani, yang mana yang kamu lebih suka? Apakah seorang sholat tarawih di rumahnya sendirian, ataukah seorang yang sholat tarawih secara berjamaah di masjid? Dua-duanya boleh, tapi yang mana yang lebih afdal? Beliau mengatakan, saya lebih suka jika dia sholat tarawih secara berjamaah di masjid. Apa dalil beliau? Beliau menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, dan beliau juga meriwayatkannya, Imam Ahmad meriwayatkannya dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, sabda Nabi SAW, innahu man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu ajru qiyam lailah. Siapa yang sholat bersama imam sampai imam selesai, maka akan tercatat baginya seperti sholat satu malam suntuk, satu malam penuh. Hadis ini disampaikan oleh Nabi SAW ketika beliau diminta oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu untuk menambah sholatnya. Waktu itu beliau sholat berjamaah, tapi belum sampai selesai akhir malam beliau sudah berhenti. Lalu Abu Dzar mengatakan, masih ada waktu wahai Rasulullah, kenapa kita tidak selesaikan saja semua malam ini untuk kita sholat tarawih, sholat lail? Lalu beliau mengatakan, kita sudah berjamaah, dan siapa yang ikut dengan imam secara berjamaah, maka pahalanya pahala sama dengan sholat satu malam penuh, walaupun hanya sebagian malam dia lakukan sholat tersebut. Dan ketika beliau ditanya lagi oleh Imam Abu Daud
Tapi bagaimana kalau ada orang yang memilih solat di rumahnya sendirian tengah malam, dan orang yang berjamaah melakukan di awal malam? Yang mana yang lebih baik? Lagi-lagi beliau mengatakan, adatul muslimin ahabbu ilayya, kebiasaan kaum muslimin yang telah diwariskan turun-temurun sejak generasi yang pertama hingga zaman kita ini lebih aku sukai, kata beliau. Maka jamaah sekalian, ini satu sunnah yang perlu untuk selalu kita hidup-hidupkan di malam bulan suci Ramadan. Dengan catatan lain yang perlu untuk kita ingatkan, bahwa solat tarawih yang diinginkan adalah solat tarawih yang dikerjakan secara khusyuk, solat tarawih yang dilakukan secara tumakninah, dan diusahakan membaca Al-Quran sekemampuan kita. Kalau dulu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menyuruh imam membaca sampai 200-an ayat dalam satu rakaat. Sampai-sampai yang tidak kuat kadang bersandar, ya. Lalu ada yang pakai tongkat. Lalu jemaah sekalian, ulama lain juga menganjurkan yang seperti itu. Sampai-sampai Ishaq bin Rahoya, salah seorang ahli hadis dan ahli fiqih, dan juga ini pendapat Imam Malik, mengatakan dilarang membaca dalam satu rakaat kurang dari 10 ayat ketika sholat tarawih, karena tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh para sahabat. Tapi Imam Ahmad mengambil jalan pertengahan. Beliau mengatakan disesuaikan dengan keadaan makmum, apa yang kuat bagi mereka. Walaupun tentu saja persoalan tumanina adalah persoalan yang sangat penting. Jangan kita sholat tarawih cepat namun dikhawatirkan tidak mendapatkan pahala apa-apa. Dan termasuk dalam hadis yang kita sudah sebutkan, wa rubba qa'im hadduhu minal qiyami al-sahar. Boleh jadi seorang melakukan sholat tapi bagiannya hanyalah capek saja atau begadang saja. Bagaimana dengan sholat lail tarawih menamatkan satu juz setiap malamnya? Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar mengatakan, ini yang diambil pendapat kebanyakan ulama kita, menamatkan Al-Quran selama 1 bulan dalam sholat lail atau dalam sholat tarawih, artinya dalam setiap malamnya dibaca 1 juz. Namun sekali lagi kita ingatkan, bukan satu keharusan. Dengan itu maka tidak berdosa, tidak salah ketika orang sholat tarawih dan tidak mengkhatamkan Al-Quran di sholatnya. Cuma yang harus adalah memilih imam yang tumakninah dalam sholatnya. Karena siapa yang sholat tidak tumakninah, kata Nabi SAW, irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangi sholatmu, kamu tidak sholat, kamu tidak dianggap sholat. Kepada siapa beliau katakan? Kepada orang yang sholat tapi tidak tumakninah. 3 kali dia sholat, Nabi SAW katakan kamu tidak sholat, karena dia sholat tidak tumakninah.